Ada 7 hal yang bakal kita bandingin di duel ini, mulai dari desain feel, layar, performance, gaming, baterai, kamera, dan lainnya. Plus, di akhir video nanti, tiap-tiap topik ini bakal kita cari siapa yang lebih unggul. Ayo, Realme GT Neo 3 atau Xiaomi 12T? Kedua HP ini punya desain yang beda ya. Realme bertema strip-strip kayak mobil racing gitu, sedangkan Xiaomi lebih desain yang aman ya, tapi elegan. Untuk kamera bump, jelas terlihat kalau Xiaomi lebih tebal dan luas dibanding Realme. Secara jiplakan sidik jari, Xiaomi 12T ini samar-samar lebih kelihatan di sini ya, dibanding Realme GT Neo 3 yang lebih susah kelihatan sidik jarinya. Lanjut ke bagian depan yang susah dibedain nih, mulai dari kamera selfie bulat di tengah sampai bezelnya yang cukup mirip ya untuk kedua HP ini. Tapi ada satu hal yang menurut gue penting-penting enggak sih, tapi cukup menarik buat gue share, yaitu bentuk screen protector bawaan di selfie kameranya. Yang mana buat Realme itu bulat ya, dan Xiaomi melengkung ke dalam gitu. Tadinya gue mikir Xiaomi itu agak aneh ya, tapi setelah gue pakai beberapa lama, ternyata di Xiaomi ini lebih baik. Karena saat kita lap atau bersihin kamera selfie-nya, kotoran itu bisa keluar ya dibanding sama yang bulat gini. Bakal ada nempel dikit di dalamnya. Ayo, ada yang baru ngeh juga nggak kayak gue? Terus secara feel genggam, gue berasa Realme ini lebih tipis dibanding Xiaomi yang lebih berisi. Sedangkan untuk berat kalau dipegang sekilas gitu sih nggak berasa beda ya. Kecuali kalau diresapi bener-bener, barulah Realme berasa enteng dikit. Oh ya, satu lagi komen gua di bagian bawah sini nih. Untuk Realme, mic-nya terlalu deket sama slot SIM card ya, yang rawan banget buat kita salah colok pas mau buka SIM slotnya. Dimana buat Xiaomi cukup jauh, jadi aman. Kedua layar di HP ini sama-sama udah AMOLED dengan ukuran yang gak jauh beda, 6,7 inch dengan 6,67 inch. Cuma dari sisi resolusi, Xiaomi lebih baik dengan 1220p, sedangkan Realme 1080p. Tapi saat dilihat langsung, buat mata gua sih gak jauh beda ya, misalnya saat ngegame ataupun nonton. Untuk kualitas gambarnya sama-sama baik kok, tajam, lebih kontras, dan warnanya juga oke. Dan saat di luar ruangan pun, kedua HP ini masih cukup jelas buat dilihat. Dan karena AMOLED tadi, kedua HP ini punya fitur Always On Display, yang mana di Xiaomi 12T ini untungnya beneran always ya. Nggak cuma 10 detik aja kayak di beberapa HP Xiaomi lainnya. Habis itu di Realme ini ada kedapatan prosesor khusus buat layar, yang salah satu manfaatnya itu punya konsumsi daya lebih rendah. Nanti kita coba buktiin ini. Terakhir untuk peak brightness sama touch sampling di Realme, sayangnya gue nggak dapat infonya nih. Buat teman-teman yang tahu bisa bantu komen di bawah ya. Sama-sama punya otak MediaTek Dimensity 8100, manakah yang punya performance lebih baik? Tapi sebelumnya, buat yang nggak tahu, chipset di Xiaomi 12T ini merupakan Dimensity 8100 yang udah dikustomisasi khusus buat Xiaomi dengan embel-embel Ultra di belakangnya. Untuk ini gue bakal jelasin lebih detail di belakang ya. Dan langsung aja kita mulai tes ini dengan baterai 100%, suhu di sekitar 31-32 derajat. Untuk settingan semua gue samain, airplane mode aktif, connect di wifi yang sama, brightness udah gue bikin auto, dan volume di sekitar 50%-an. Udah pakai software update terbaru juga ya, dan performance mode-nya udah aktif. Setelah semua oke, langsung aja gue jalanin Antutu untuk kedua HP ini. Dan sekitar 10 menit kemudian, 12T kelar duluan dengan skor 833.000. Suhunya hangat di 39,2 derajat. Habis itu nggak lama, Realme dengan suhu lebih tinggi di 42 derajat ya, dan skor nggak jauh beda nih di 820.000. Untuk baterai Xiaomi masih perkasa di 100%, sedangkan Realme udah berkurang 2% nih. Dan buat menghemat waktu teman-teman semua, langsung aja gue sajin hasil tes 1-6. Di sini terlihat performance Xiaomi 12T ini sangat stabil dengan penurunan cuma 1%. Sedangkan Realme drop sekitar 100.000 poin ya, dari 820.000 sampai 710.000. Sekitar 12%-an tuh. Untuk suhu rata-rata, Xiaomi lebih panas dikit 1 derajat dengan baterai berkurang 22%, sedangkan Xiaomi 20%. Untuk tes Antutu ini bisa gue bilang Xiaomi juaranya ya, lebih stabil, adem, dan konsumsi dayanya lebih rendah juga. Oke, di tes ini gue bakal record video 4K selama 30 menit. Dan satu hal yang kalian mesti tahu, untuk Xiaomi 12T ini sayangnya cuma bisa record mentok di 8 menit aja. Habis itu bakal berhenti sendiri, tapi gue bakal langsung jalanin lagi kok setiap stop. Dan hasilnya, baterai Xiaomi 12T ini berkurang 12%, sedangkan Realme 10%. Sedangkan dari sisi suhu, Realme lebih adem 2 derajat di sini. Lanjut kita nonton YouTube selama 30 menit, dan kedua HP ini sama-sama berkurang 4% ya, dengan suhu yang adem di 30 derajat.
Nah, ini cukup menarik, yaitu tes download dengan Google Drive yang sekali lagi gue ingetin kalau kedua HP ini connect di WiFi yang sama. Dari sini terlihat kalau speed download di Xiaomi 12T ini cukup stabil ya, di sekitaran 6-7 MB per detik. Sedangkan Realme kadang-kadang aja bisa mencapai 6-7 MB, tapi lebih sering di 2-4 MB. Setelah Xiaomi kelar, terjadi sedikit peningkatan di speed download Realme ya, tapi masih tetap kurang stabil di kisaran 4-7 MB per detik. Dan biar lebih valid, gue tes download sekali lagi ya dengan file yang lebih kecil, dan kali ini Realme gue jalanin 10 detik duluan. Dan hasilnya mirip kayak sebelumnya. Speed rata-rata itu ada di 4-7 MB, sedangkan Xiaomi masih di 6-7 MB, yang akhirnya bisa kelar duluan juga. Jadi bisa disimpulin untuk download Xiaomi 12T ini lebih baik dari Realme GT Neo 3. Walaupun di video gue sebelumnya justru Xiaomi 12T ini lebih lambat ya dibanding sama 12T Pro dengan speed rata-rata di belasan megabyte. Dan Poco F4 somehow bisa mencapai 20-an megabyte per detik loh. Buat yang belum sempat nonton, wajib nih nonton itu guys. Gue lakuin banyak tes di sana. Lanjut kita ke tes yang banyak di request, yaitu rendering dengan KineMaster. Jadi ini footage 4K sekitar 7 menitan. Yang editingnya gue kasih scaling dikit sama satu filter. Terus ekspor dalam 4K dengan bitrate yang gue mentokin. Dan hasil output file untuk kedua HP ini sekitar 4,5 GB. Dan hasilnya Xiaomi 12T bisa kelar duluan dengan suhu 36,1 derajat ya. Habis itu setelah 1 menit kemudian barulah Realme kelar dengan suhu lebih adem di 34,5. Dan baterainya nggak berkurang banyak sih, di 2-3% aja. Next, tes terakhir nih sebelum kita bahas kameranya, yaitu Wildlife Extreme Stress Test. Dan langsung aja ke hasilnya yang sangat mirip dari sisi skor dan stabilisasi. Cuma yang membedakan Realme lebih panas dikit 1 derajat, dan untuk baterai Xiaomi berkurang 9%, sedangkan Realme 8%. Dan hasil akhirnya terlihat baterai di Realme masih lebih baik dikit, sisa 52% ya, sedangkan Xiaomi 50%. Langsung aja di tes ini gue mainin Genshin Impact highest 60 FPS di Realme GT Neo 3 selama 20 menit. Dan hasilnya bisa dapat FPS rata-rata yang termasuk baik, yaitu 53,6 dengan suhu yang panas yaitu di sekitar 46 derajat. Dari sisi baterai selama 20 menit tadi berkurang 12%. Dan kalau gue coba bandingin sama Xiaomi 12T yang sama-sama highest 60 FPS, HP ini punya FPS rata-rata dan suhu lebih baik ya, yaitu 56,8 dengan suhu 43,5. Untuk konsumsi daya sama-sama berkurang di 12% selama 12 menit main juga. Overall, kedua HP ini sangat nyaman buat main Genshin Impact dengan settingan rata kanan ya. Cuman emang kalau dilihat dari hasilnya, Xiaomi 12T ini sedikit lebih baik dari sisi FPS. Dan untuk suhu emang lebih adem juga. Lanjut untuk PUBG dan Mobile Legends gue kasih settingannya aja ya. Dimana untuk Xiaomi 12T ini dapat settingan PUBG bisa sampai 90 FPS di smooth loh. Mantep nih. Sedangkan Realme masih di HDR sampai smooth extreme. Untuk Mobile Legends pun lagi-lagi settingan di Xiaomi 12T lebih baik. Bisa dapat ultra-ultra, sedangkan Realme masih di high-high. Ada beberapa hal yang kalian mesti tahu tentang kamera dari kedua HP ini. Yaitu foto untuk kedua HP ini sekilas terlihat mirip ya, sama-sama bagus, cuman yang membedakan di karakter warna aja. Di Realme warnanya lebih keluar sama cenderung lebih cool dibanding Xiaomi yang warm. Untuk selfie, warna kulit muka lebih natural di Xiaomi ya, sedangkan Realme sedikit pucat atau keputihan gitu. Warna masker gue juga lebih akurat di Xiaomi, hitam pekat. Tapi dari sisi detail sama-sama baik sih. Nah, ini yang menarik. Ternyata 50 megapikselnya Realme masih lebih baik kalau dibandingkan sama 108 megapikselnya Xiaomi. Di Realme gambar yang di crop 1000% ini masih jelas terlihat. Oke guys, ini dia untuk video kamera belakangnya 4K 30 fps ya. Yang sayangnya untuk Xiaomi mentok di 4K 30 fps aja ya. Kalau Realme itu dia bisa mentok sampai 60 fps nih. Sama kayak fotonya, warna di Realme lebih cool dan saturated ya. Tapi menurut gue masih saturated yang pas, nggak lebay gitu. Overall bikin gambarnya lebih hidup aja. Kalian bisa lihat beberapa contohnya. Untuk Xiaomi warnanya lebih mendekati asli sih. Nah, stabilisasi Realme lemah di sini. Video kamera depannya aja agak bergelombang gitu. Xiaomi jauh lebih baik. Untuk kamera belakang 4K juga cukup gempa kalau jalan. Tapi buat resolusi 1080p lebih mendingan dikit dibanding 4K-nya. Untuk jarak pandang, Realme bisa lebih luas ya dibanding Xiaomi yang menurut gua karena di Xiaomi udah distabilin, jadi lebih zoom in gitu.
Lanjut ke foto low light, di mana untuk ultra wide noise-nya cukup berasa buat kedua HP ini, sedangkan wide-nya minim noise. Dalam menghandle cahaya, Realme lebih baik ya. Merah di tulisan Takashimaya ini masih dapet, dan hiasan lampunya masih berbentuk juga. Terus untuk foto di gang yang lebih gelap ini, foto di Xiaomi lebih pekat hitamnya, sedangkan di Realme lebih terangan dikit. Plus minus sih ini tergantung selera aja. Untuk selfie lebih terangan di Realme, di Xiaomi lebih pas aja menurut gua. Lanjut ke video low light, yang dalam menghandle cahaya Realme lebih baik, bisa dilihat di TV ini. Terus overall gambar di Xiaomi lebih terang ya dibanding Realme, terlihat dari langit dan gedungnya. Plus untuk kondisi di gang gelap juga Xiaomi lebih terang. Kalau video selfie, muka gue cenderung lebih pucat di Realme, sedangkan Xiaomi lebih pas, tapi untuk backgroundnya Realme lebih baik dalam menghandle cahaya. Untuk jarak pandang juga sama, lebih luas di Realme. Dan lagi-lagi stabilisasi di Realme emang bikin sedih sih. Untuk spek lainnya, HP ini sama-sama HP 5G, nggak ada headphone jack, NFC, dan biasa. Di Xiaomi itu ada Air Blaster. Terus sama-sama udah dual stereo speaker ya, yang hasilnya dari sisi fingerprint unlock menurut gue sama-sama cepet ya. Posisinya juga cukup pas di sini. Terakhir vibration di kedua HP ini gue berasa lebih enakan di Xiaomi sih. Getaran yang dihasilin itu lebih bulat aja, nggak mencar gitu. Jadi saat ngetik ataupun main lebih mendukung. Bang, jadi bedanya apa nih Dimensity 8100 Ultra sama yang biasa? Sebelum kesana, kalian mesti tahu dulu kalau chipset MediaTek Dimensity ini ada fitur atau teknologi yang namanya DORA. Dimensity Open Resource Architecture yang memungkinkan para pembuat HP mengubah proses kerja si chipset ini, bisa dari sisi kamera, grafik, AI, koneksi, dan lain sebagainya. Kenapa ini penting? Jadi si pembuat HP ini bisa punya fitur atau proses khusus yang langsung mengubah cara kerja si chipsetnya. Gue kasih contoh simpel aja ya. Misalnya secara default performance suatu HP ini bakal dilimit saat suhunya mencapai 48 derajat. Tapi dengan DORA ini bisa diubah nih, baru dilimit saat suhunya mencapai 50 derajat. Misalnya aja. Atau dari foto yang dihasilkan, gue mau misalnya saturasinya lebih dikurangin, jadi menghasilkan karakter warna yang lebih natural, dan lain sebagainya. Yang mana dengan chipset yang udah dikustomisasi ini bisa bikin performance HP-nya lebih baik, lebih hemat daya, dan lainnya. Terus tentang penamaan Ultra itu ya emang sebagai pembeda aja buat si Xiaomi. Karena kalau kalian ingat sempat ada juga Dimensity 8100 Max, yang mana itu dibuat untuk grupnya Oppo ya, yang ada OnePlus juga di sana. Terus satu lagi, si DORA ini nggak cuma ada di Dimensity 8100 ya, tapi ada di chipset Dimensity lainnya. Jadi simpelnya untuk menjawab pertanyaan awal apa bedanya, yaitu chipset yang dipakai Realme itu masih polos bawaan MediaTek ya. Kalau yang Xiaomi ini udah khusus dikustomisasi buat HP Xiaomi. Dan kalau dilihat hasilnya terbukti bisa punya performance yang lebih baik nih. Jadi dari tiap-tiap topik tadi, gue bakal pilih mana yang sesuai sama preferensi gue. Sekali lagi ingat, menurut preferensi gue ya. Karena penilaian tiap-tiap orang itu beda. Dan kita mulai dari desain dan feel. Ini sebenarnya pilihan sulit ya. Karena secara desain jujur gue lebih suka yang kalem dan elegan gitu, yaitu Xiaomi. Tapi poin ini akhirnya gue kasih ke Realme karena feel pegangnya yang lebih tipis. Dan ceplakan sidik jarinya, walaupun samar-samar, bikin gue agak gatel sih kalau lagi nggak pakai case di Xiaomi. Untuk layar sebenarnya gue nggak ada pilihan khusus ya, sama-sama cakep layarnya kayak yang udah gue jelasin. Cuman kalau harus pilih, paling Xiaomi ya dengan resolusi yang lebih tinggi, walaupun di mata gue masih belum bisa bedain sih. Oke, untuk performance dari hasil tes cukup jelas ya kalau emang Xiaomi lebih baik di sini. Terlihat dari tes Antutu tadi yang mana lebih stabil dan adem. Habis itu kita sempat tes download dan rendering 4K. Jadi poin lagi buat Xiaomi. Untuk baterai dari hasil tes tawuran tadi, sisa baterai di Realme itu masih lebih baik 2% dibanding Xiaomi. Jadi dari sisi penggunaan HP, daya tahan baterai Realme lebih baik ya.
Tapi ingat, chargeran di Xiaomi lebih gede dengan 120 wattnya dibanding 80 watt di Realme. Jadi poinnya ke siapa? Buat gua Realme sih, kayak yang udah gua bilang sebelumnya, gua itu tipe orang yang lebih pentingin baterainya yang tahan lama ya dibanding charging yang lebih cepet. Karena buat charging, gua tipe orang yang pas ngecharge itu udah tinggalin gitu aja, bukan yang bener-bener ditungguin sampai 100% baru cabut. Ya seingetnya aja. Untuk gaming, jelas Xiaomi ya, nggak cuma secara performance gaming, tapi untuk settingan game juga udah kebuka banyak. Ultra-ultra di Mobile Legends sampai 90 FPS di PUBG. Dari sisi kamera ini beneran subjektif sih, tapi gue lebih ke Realme yang punya karakter warna yang gue demen, lebih hidup aja gambarnya. Terus fitur 50 megapikselnya bukan kaleng-kaleng ya, bisa kalahin 108 megapikselnya Xiaomi malah dalam hal detail. Cuma komplain keras gue buat kamera Realme adalah stabilisasi di videonya, payah banget. Dan menurut gue sangat bisa dibenerin lewat software sih, semoga aja bisa diperbaiki nih. Buat lengkapnya kalian bisa balik lagi lihat bagian kameranya ya. Alasan gue pilih Xiaomi untuk topik ini lebih ke vibration. Sisanya kayak AR Blaster di Xiaomi sebenarnya gue nggak terlalu pakai sih. Oh ya, untuk UI kedua HP ini bakal jadi video terpisah ya, dan nggak gue masukin ke dalam penilaian. Lagi kumpulin niat buat bikin videonya. Sekali lagi ingat, poin-poin yang gue kasih ini berdasarkan preferensi gue sendiri. Penilaiannya bisa beda tiap-tiap orang, jadi nggak mutlak ya. Misalnya untuk bagian desain nih, kalau kalian lebih suka desain Xiaomi dengan feel yang lebih tebal, ya nggak apa-apa. Atau baterai, misalnya kalian lebih suka chargeran yang lebih gede, lebih cepet, ya nggak masalah juga. Intinya video ini gue kasih data sebanyak-banyaknya. Sisanya tinggal kalian tentuin mana yang paling cocok sama kebutuhan dan kesukaan kalian. Kedua HP ini sama-sama bagus kok. Masalah harga menurut gua sih bakal mirip-mirip ya, di sekitar 7 juta atau malah kurang dari itu. Kalaupun nanti ada perbedaan harga ya, teman-teman bisa analisa sendiri nih. Jadi dari selisih harga tersebut dengan poin-poin yang udah gua jabarin tadi, kira-kira worth it nggak kalau misalnya gua pilih HP yang lebih murah atau HP yang lebih mahal? Dan terakhir kelar juga tugas gua. Sekarang gantian teman-teman yang bantuin gua buat like video ini ya, nggak susah kok. Biar gua senang dan usaha gua bikin video ini nggak sia-sia. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.